Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firisa di video yang keempat. Untuk kali ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang tasbih, sekarang kita melanjutkan macam-macam ilmu bayan yang nomor 2, yakni tentang majaz. Majaz, baiklah, akan saya uraikan sedikit tentang majaz. Pengertian majaz. Apa sih pengertian majaz itu? Pengertian majaz secara bahasa ialah jaza atau melewati. Sedangkan majaz menurut istilah ialah suatu perkataan yang digunakan bukan pada makna aslinya, baik karena ada pengurangan, penambahan, ataupun pengalihan makna. Untuk pembagian majaz ini ada dua macam. Ada bisa dilihat dari jumlahnya dan bisa dilihat dari maknanya. Apabila majaz dilihat dari jumlahnya, itu terbagi menjadi dua, yakni mufrad dan murakkab. Dan adapun majaz dilihat dari maknanya, yakni ada majaz mursal dan ada majaz isti'ar. Untuk kali ini yang akan saya bahas yakni majaz yang dilihat dari maknanya yang mursal. Sebelumnya, untuk majaz mursal ini cara pembuatannya yakni kalau dalam majaznya itu terdapat tasbih, nanti majaz tersebut namanya majaz isti'ar. Namun kalau yang digunakan adalah lafaz-lafaz biasa yang biasa didengar tanpa tasbih, berarti dia termasuk majaz mursal. Nah, ini ada alaqoh majaz mursal. Alaqohnya majaz mursal itu ada 19. Yang pertama yakni as-sababiyah. As-sababiyah ialah menyebutkan sebab, sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Contohnya yakni ad-dukhanu daruriyun. Saya di sini menyebutkan rokok. Rokok adalah yang saya maksud adalah akibat dari merokok itu berbahaya. Namun di sini saya sebutkan rokoknya itu, padahal yang saya maksud ialah karena asap rokok itu menjadikan berbahaya. Yang kedua yakni musababiyah, yakni menyebutkan akibat, sedangkan yang dimaksud adalah sebab. Contohnya dhahara an-nuru min shalihatin ail khairah. Telah nampak cahaya dari orang yang solih. Orang yang solih itu akan memunculkan kebaikan. Lah, dari kebaikan itu akan memunculkan cahaya. 25. Yang ketiga yakni kulliyah, menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksudkan ialah sebagian. Contohnya akulu asamaka ailah muhu fakot. Saya makan ikan. Memang yang saya sebutkan itu saya makan ikan, tapi pada kenyataannya yang saya makan hanyalah dagingnya saja, tanpa tulangnya dan lain-lainnya. Untuk yang keempat yakni al-juz'iyah, menyebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksudkan ialah keseluruhan. Contohnya qala al-mubaligh nadhartuka aikum. Di sini maksudnya mubaligh itu ketika berpidato di depan orang-orang, mubalighnya itu berkata, saya melihatmu, padahal yang saya lihat itu kesemuanya, bukan hanya satu orang saja. Yang kelima, al-lazimiyah, menyebutkan suatu hal yang niscaya ada, sedangkan yang dimaksud adalah yang meniscayakan adanya hal tersebut. Contohnya tola'a ad-dhau'u alaina. Ad-dhau'u di sini saya maknani ail badru. Cahaya purnama telah nampak pada kita. Dhau' di sini yang dimaksudkan adalah purnama itu. Yang keenam, al-malzumiyah, yakni menyebutkan yang meniscayakan adanya hal, sedangkan yang dimaksud adalah suatu hal yang niscaya ada. Contohnya zayyana an-najmu al-ardo. Sinar bintang menghiasi bumi. Di sini an-najmu yang dimaksud itu bukan bintangnya,
namun yang menyinari bumi itu adalah sinarnya. Yang ketujuh, yakni menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya dibatasi. Ungdurni, lihatlah aku. Saya bermaksudkan, saya ini niatnya ngomong kepada orang yang mencintai saya, namun saya globalkan saja. Yang kedelapan, yakni at-taqyid. At-taqyid ialah menyebutkan esensi yang dibatasi, sedangkan yang dimaksud adalah kata yang esensinya tanpa ada batasan. Di sini contohnya, muja'adu munirin ahmaru, rambut keritingnya Munir warnanya merah. Untuk yang kesembilan, yakni al-umumiyah, menyebutkan sesuatu yang umum, sedangkan yang dimaksudkan khusus. Contohnya, dhahabtu ilal ma'had, saya pergi ke pondok. Saya pergi ke pondok, yang saya maksud ialah saya pergi ke pondok Fatimiyah. Namun di situ saya menyebutkan ma'had. Seperti itu. Yang ke-10, al-khususiyah, menyebutkan sesuatu yang khusus, sedangkan yang dimaksud adalah yang umum. Ibu Bromo, saya suka Bromo, yang saya maksud adalah saya itu suka gunung. Seperti itu. Untuk yang ke-11, yakni i'tibaru ma kana, menyebutkan keadaan yang terjadi, sedangkan yang dimaksud ialah keadaan yang akan terjadi. Di sini contohnya yakni yubarrazu al-mindilu, sapu tangan itu disulam. Yang disulam ialah sapu tangan kan berupa kain ya, disulam itu kainnya. Seperti itu yang dimaksud. Untuk yang nomor 12, yakni i'tibaru ma yakunu, menyebutkan keadaan yang terjadi, sedangkan yang dimaksud ialah keadaan yang akan terjadi. Ittakhadtu al-khubza ay ad-daqiqah, saya membuat roti. Ketika saya membuat roti, yang saya buat adalah adonannya, bukan roti yang sudah utuh yang akan saya buat, tapi yang masih berupa adonan. Yang nomor 13, yakni al-haliyah, menyebutkan yang menempati suatu tempat atau ruang, sedangkan yang dimaksud adalah tempat atau ruangnya. Yahmilu Ahmadu asyaya, Ahmad membawa teh. Teh otomatis yang dimaksud adalah tehnya. Yang dimaksud adalah tehnya, teh yang ada di dalamnya. Namun yang saya bawa ya satu gelasnya itu. Yang nomor 14 menyebut al-mahaliyah, menyebutkan tempatnya atau ruangnya, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempati suatu tempat atau ruangan. Contohnya nadhaftu ad-durja ay al-asya fihi, saya membersihkan laci. Maksudnya yang saya bersihkan itu bukan hanya lacinya luar saja. Tapi yang saya bersihkan ini adalah semua yang ada di laci, entah itu kertas, entah itu kotoran atau yang lain sebagainya. Selanjutnya nomor 15, yakni al-badaliyah, menyebutkan pengganti, sedangkan yang dimaksud ialah yang digantikan. Di sini saya mau menyebutkan contoh ini, akhsyallaha ay akhofu, saya takut pada Allah. Biasanya lafaz takut itu juga bermakna akhsya, kadang juga bermakna akhof. Yang nomor 16, al-mubadaliyah, menyebutkan yang digantikan, sedangkan yang dimaksud adalah pengganti. Contohnya akal tu dama munirin, aidiyatu, saya menanggung dendanya Munir. Nomor 17, al-aliyah, menyebutkan alat, sedangkan yang dimaksud adalah yang dihasilkan dari alat tersebut. Contohnya yaduka mubtadi'un, tanganmu kreatif. Padahal yang saya maksud itu bukan tangannya yang kreatif, tapi hasil dari tangan itu yang kreatif. Yang nomor 18, yakni al-mujawazah, menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksud adalah hal lain yang berdampingan dengannya. Contohnya ahki ilal babi air rojula bijiwari, saya bercerita pada pintu. Oh, maksud saya bercerita kepada seorang laki-laki yang berada di samping pintu, bukan pada pintunya. Yang nomor 19, yakni at-ta'alluq al-istiqafi, ini menyebutkan suatu hal yang dimaksud hal lain yang saling berhubungan. Di sini bisa menyebutkan isim fa'il, tapi yang dimaksud adalah masdar, bisa menyebutkan masdar, namun yang disebutkan adalah isim fa'il dan lain sebagainya. Saya di sini yang saya sebutkan adalah isim masdar, tapi yang saya tuju adalah isim fa'il, yakni munirun sobrun. Munir adalah seorang yang penyabar.
Cukup sekian dari saya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan berkah, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu semangat, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.